percaya kalau alam semesta terbentuk dari dentuman besar Big Bang itu. Wow. Cuman mereka melangkah lebih jauh bahwa di alam sebelumnya ada satu alam kosong, awang uung tok enong margana enong, nggak ada apa-apapun gitu di situ. Oke. Tiba-tiba terjadi getar yang melahirkan suara dengung laksa ketimang rebu suara tawon, seperti ribuan suara tawon. Dan terjadilah kehidupan yang harus dikelola secara turun-temurun. Nah, orang zaman dulu kemudian mencoba untuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman balik lagi di Mr. Bean Channel. Kali ini Mr. Bean Channel episode yang sangat luar biasa ini, yang sangat spesial ya menurut gua. Karena gua Agustu Bandung, kali ini gua nggak tag-nya di studio. Kali ini gua lagi ngobrol bersama salah satu seniman ataupun musisi asal Bandung, yaitu Kang Kimun. Nah, siapakah beliau, teman-teman? Mari kita tanya-tanya, kita ulik-ulik beliau ini siapa. Jadi sebelumnya apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sampurasun. Senang bisa berada di Mr. Bean. Alhamdulillah. Dan saya juga terima kasih Kang sebelumnya sudah dibolehin mampir ke tempat Akang yang luar biasa ini. Ini Atap Plus namanya. Atap Plus. Ruangan Atap Plus. Oke. Nah, jadi ya teman-teman, beliau ini adalah seniman asal Bandung. Dan Kang, perjalanan Akang sendiri nih di dunia seniman musik ya, bisa saya bilang seperti itu dimulai dari sejak kapan sih Kang? Dari kecil ya yang jelas. Oke. Dari kecil saya udah terbiasa mendengarkan berbagai macam musik. Mama sering nyetel The Beatles. Oh, The Beatles. Stone, The Doors, terus Tony Francis, terus Hence, terus pokoknya pop zaman itulah ya. Zaman itu ya. Bapak sering nyetel Kaca Pisuling, Landangan. Oke. Musik-musik tradisional Sunda lah. Baik. Jadi itu teh blended. Oke. Menuju ke ABG, saya mulai mengenal musik metal dan mulai lebih sering meluangkan waktu di jalanan Ujung Berung bareng sama anak-anak Ujung Berung. Sekarang kita kenal sebagai Ujung Berung Rebels. Di situ ada The Kill, ada Jasad, Forgotten, Sonic Torment, Sacrilegious, dan ada sekitar 20-an band lebih lah itu tahun 93-94. Saya di 95 mendirikan si Burger Kill. Oke, jadi kebetulan memang Kang Kimun ini mendirikan Burger Kill itu sendiri. Ya, saya sama Eben terus ngajak Ivan almarhum, kemudian ngajak Toto. Oke. Kang, menurut data yang saya dapetin nih, Kang Kimun ini juga kan bermain di musik tradisional juga. Ya kan, dia alirannya metal juga ya teman-teman, kebetulan juga bermain di tradisional juga. Nah, dari alat tradisional itu sendiri yang saya dapati adalah karinding, benar sekali. Nah, kalau bisa dijelasin nih Kang, jadi kan ada beberapa teman kita atau khususnya nih generasi milenial seperti saya nih, banyak yang belum tahu karinding itu apa. Nah, karinding itu sendiri apa sih Kang? Oke. Jadi teman-teman kita bisa lihat, wow. Ini mesin tempur saya. Oke. Ini karinding. Wow. Cara mainnya ditabuh, ditabeh ya kalau di Sunda. Iya. Kita mainin yang C. Wow. Cepang sing yakin, tabuh yang sabar. Kalau udah ada suaranya getar gini, baru kita masukkan ke mulut. Mulut ini sebagai rongga mulut, sebagai resonan suaranya. Jadi, kalau sudah ada bunyinya, harus sadar kalau itu bukan suara kita. Karena kan suara saya mah gini nggak poang ya. Nah, gitu jadi yakin, ini sadar
jenis sabar. Oke. Gitu. Dan ini diyakini oleh masyarakat Tatar Sunda Ya. sebagai alat musik yang pertama kali diciptakan. Alat musik pertama kali diciptakan. Alat musik yang pertama kali diciptakan. Itu khususnya di Jawa Barat sendiri atau di Indonesia? Kemudian setelah awalnya saya hanya tahu ini di Jawa Barat. Oke. Di tahun 2008 ketika mulai mempelajari karinding, dibekali dengan narasi bahwa ini adalah alat musik yang pertama kali diciptakan, sudah punah, dan alat musik pertanian atau alat musik yang mengabarkan tentang bencana, gerhana, gejala-gejala alam. Nah dari situ saya mulai sesederhana itu emang gitu. Nah kemudian mulailah pencarian mengenai karinding, karena kan saya juga seorang sejarawan. Ya. Jadi yang pertama kali saya telusuri adalah sejarahnya. Gitu. Oke, sejarah karinding ini sendiri. Ya, saya telusuri. Ternyata karinding bukan hanya di Jawa Barat. Gitu. Di Jawa Barat pun bukan hanya karinding namanya. Di Sungai Cisadane, di aliran Sungai Cisadane itu ada yang namanya Jumene, ada karinding, ada krinding. Nah, tapi sama bentuknya gitu. Bentuknya sama? Ya, di Indramayu dan Cirebon ada yang namanya rinding, ada karinding, ada krinding juga. Nah, yang rinding ini dari daun mangga atau daun nangka, gitu-gitu. Jadi dia menimbulkan suara di situ. Sama. Terus, kemudian penelusuran diteruskan, ternyata di seluruh Indonesia ada alat musik sejenis ini, dan nama akademiknya adalah harpa mulut. Harpa mulut. Ya, di seluruh Indonesia kita punya 80 nama. Dan ternyata di seluruh dunia juga ada. Di seluruh dunia ada 1169 nama. Karinding ini sendiri? Ya, berbeda-beda? Kalau di seluruh beda-beda namanya 1169 nama. Dan namanya Jushab untuk di dunia internasional namanya Jushab. Ada Jeo Yahudi, harpa. Ada yang menafsirkan Jeo itu dulunya dari Jawraham. Jadi kalau di kita harpa mulut, kalau di sana harpa rahang. Gitu. Jadi ya macam-macam, ini dari Eropa juga, ini dari Nepal. Ini fungsinya sendiri beda nggak? Atau ini memang alat untuk mengaplikasikan ini juga? Untuk bersihin atau gimana? Yang mana? Yang ini? Ini namanya murcunga dari Nepal. Ini sama dengan karinding. Luar biasa. Kayak gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Murcunga dari Nepal. Ya. Ini juga sama morcang yang lebih kecil dari Nepal. Ini buatan Lembang teman saya, Baecong. Kemudian yang ini dari berimbau dari Portugis ya. Portugal. Namanya sama dengan alat musik olahraga Brazil itu ya. Berimbau. Ini dari Amsterdam. Stephen Stowe yang bikin. Baik. Nah, jadi Kang Kimun kan tadi sudah menjelaskan bahwasannya Kang Kimun sejarawan tentang karinding ini sendiri. Mulai perjalanan itu sendiri, Kang, itu mulai tahun berapa? Maksudnya perjalanan untuk meneliti ini semua? Saya mulai tahu karinding itu tahun 2004. Ketika itu saya masih ngajar di SMP, namanya SMP Mutiara Bunda. Kita field trip ke Bogor, ke Taman Kupu-Kupu. Nah di sana ada yang main karinding. Saya karena sibuk ngajar, ngaping lah, ngaping bahasa Indonesianya ya. Ngeles, membimbing. Jadi nggak terlalu fokus. Justru murid saya seorang pemain jimbe, Ayla sekarang namanya. Ayla namanya. Dia pemain jimbe profesional sekarang. Dia yang pertama kali belajar karinding pada saat itu. Saya ngeliat, wah bagus nih suaranya gitu. Udah aja lupa. Nah di 2008 anak-anak Ujung Berung mulai memainkan alat musik ini. Ya, Man dan Ameng yang saya tahu di kalangan anak-anak mulai memainkan ini. Nah ngasih tahu ke saya dan saya coba belajar, ternyata lumayan lama saya bisanya, dan ketika itu ada ada getar ya, memang ini kan getar ya, di gerakannya sama getar,
dan dengung yang kalau kita mainkan tuh langsung cek gitu ke kepala. Ke kepala. Ada apa ya? Ada visi yang beda gitu akhirnya. Ada visi yang berubah ketika kita memainkan, apalagi kemudian ketika narasi-narasi itu semakin digali, mulailah kita memahami ini gitu ternyata. Ada kemudian si getar dan dengung ini mempengaruhi tubuh kita untuk jadi lebih baik. Karena kan ini main nafas ya. Kalau cara mainnya tabuh, tarik nafas, kemudian tahan. Oke. Artinya kan kita harus bernafas dengan teratur ya. Nah itu ke tubuh jadi lebih sehat, jadi lebih ke otak jadi lebih fresh gitu. Jadi lebih sehat pada akhirnya. Oke. Nah jadi untuk Kang Kimung sendiri Kang, secara penelitian Kang Kimung sudah sampai mana saja nih kalau boleh tahu? Secara penelitian ini sendiri karinding. Ya dari 2008 itu ketika mulai mengenal karinding, kita kemudian mencoba menggali di satu forum dulu kita dinaungi sama Kemenrum Network Foundation itu di Jalan Kiai Gede Utama 8 di sekitaran Dago. Masih dari Bandung ya? Iya dari Bandung. Kita bikin satu forum namanya Kelas Karinding. Nah, di situ kita diskusi berbagai hal, menyerap berbagai informasi mengenai karinding. Dan mulai penelitian di kawasan kota Bandung, kemudian di Parakan Muncang, di Cicalengka, dan kemudian sampai 2010 nyampe ke Lembang dan Tasikmalaya, Cimayam. Nah setelah itu mulailah sedikit-sedikit keliling Jawa Barat, ke yang dekat-dekat dulu ke Cianjur, ke Sukabumi dan lain-lain. Di 2015 mulailah selama 1 tahun penuh saya melakukan penelitian keliling Jawa Barat naik motor. Berdua sama Okim. Saya mau wawancara sekitar 1.300 narasumber. 1.300 narasumber teman-teman. Ya, kemudian mau wawancara merekam sekitar 250 band. Artinya satu band itu rata-rata mainin 4 lagu sampai 5 lagu. Artinya saya rekam sekitar 1.000-an lagu lah. Di ekspresi karinding. Terus mengumpulkan berbagai artefak dari berbagai daerah di Jawa Barat. Sampai benar-benar dilihat ya. Wow, mantap. Artefak yang saya kumpulkan sepanjang penelitian di 2015. Luar biasa. Terus di sekitaran itu juga saya banyak melakukan kontak dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Ini Pak Tikon dari Papua. Cara mainnya ditarik, tapi saya nggak bisa mainin ini. Agak sulit. Ya. Pikon itu ada 2 jenis, ada yang gede gini, ada yang tipis banget dari pelepah sabu. Nah, ini dari Bali, genggong namanya. Luar biasa. Ya, terus ini dari Gunung Beji, Yogyakarta. Sama di Kini juga ya. Ini dari Malang, ini buatan Mas Bejo. Sama ditarik juga cara mainnya. Itu biasa teman-teman. Dari Vietnam. Luar biasa. Ini dari Vietnam. Dan Moi namanya. Cuman hancur ini, udah nggak bisa dimainin saya. Dan Moi. Nah, terus ini dari Jepang. Ini dari Toraja. Ini dari Jambi. Ini genggong juga sama. Ini dari Jambi. Terus ini karinding toel yang dibikin sama Pak Asep Mata. Ini yang bernada. Ini dari Jepang, Murcunga. Aduh saya jadi mendadak lupa. Barusan padahal disebutkan. Dari Jepang lah ya. Ya, terus ini yang banyak yang tua-tua ini dari Kawung, dan ini yang saya kumpulkan dari seluruh Jawa Barat nih. Artefak-artefak ini sekitar 250-an. Ini yang di rumah ada. Karena yang di rumah itu ada karinding yang dibentuk kapal laut gitu, ada karinding yang dibentuk kapal terbang, berbagai hal. Nah, secara berarti kan secara data, Pak Kimung sendiri kan sudah sampai go internasional untuk secara penelitian.
Ya nah itu 2015. 2015. Nah, usai 2015, Oke. 2015 saya diundang menjadi pembicara di Modern Heavy Metal Conference Oke. di Milan. Oke. Nah, dari situ mulai memahami kalau ternyata di Eropa itu banyak. Gitu. Nah di sebelumnya di 2014 di kelas Karinding ada satu orang dari Universitas Chicago namanya Profesor Henry Spiller. Oke. Beliau datang dan join di kelas Karinding. Oke. Beliau jadi salah satu murid kita yang paling tua, umurnya 60 tahun pada saat itu. Nah, pas mau pulang, Profesor Henry Spiller ini cerita, saya punya loh rekaman Karinding tahun 1800. Yang benar, Prof. Iya benar katanya. Saya seminggu lagi pulang ke Chicago, nanti di rumah saya email. Seminggu kemudian dia email ke saya, benar itu rekaman Karinding. Ternyata itu adalah rekaman Karinding pertama di dunia. Wow. Tahun 1893. Ya, di satu event yang namanya World Exposition. Okay. Itu World Exposition yang kedua. World Exposition yang pertama itu di Prancis, peresmian Menara Eiffel. Okay. Nah di situ teh gamelan kita cari oneng manggung di situ. Baik. Ada satu orang komposer namanya Debussy yang sangat tertarik karena itu dia pentatonis. Sementara yang dia tahu itu diatonis. Dia sangat-sangat amazed, takjub. Sehingga dia kemudian request nanti kalau ada World Exposition yang kedua, undang lagi itu, terus harus direkam. Oke. Diundang lagi di Chicago itu ya. Nah, ketika direkam, mungkin ya ada salah satu pemain gamelan yang main Karinding. Akhirnya direkam itu juga. Ya dan sekarang lilin silindernya itu fonografnya buatan langsung Thomas Alva Edison. Sekarang tersimpan di Smithsonian Institute, terus lilin silindernya juga sama disimpan di Smithsonian Institute. Jurnal penelitian Benjamin Yves Gilman yang merekamnya sekarang ada di Library of Congress. Alhamdulillah saya punya digital hasil rekamannya, juga punya PDF-nya. PDF jurnal perekamannya Benjamin Yves Gilman. Jadi dari tahun itu Karinding memang sudah ada. Bahkan sebelumnya semenjak ini diciptakan juga menyebar dengan sangat luas kemudian ke seluruh dunia. Oke. Nah, jadi kan ada beberapa teman kita nih di luar sana mungkin memang belum paham tentang Karinding ini sendiri, Kang. Nah, menurut Kang Kemo sendiri, Karinding ini ada filosofinya nggak sih, Kang? Wah, banyak ya. Sebagai alat musik yang pertama kali diciptakan di dunia, dia pasti memiliki memiliki nilai-nilai sendiri. Dan banyak sekali di Tatar Sunda yang kemudian merumuskan nilai-nilai. Tapi kemudian yang saya simpulkan dan memang larap dengan tanah airnya gitu di sini, itu dia memuat kisah penciptaan alam semesta. Kisah penciptaan alam semesta luar biasa, teman-teman. Jadi kalau orang Sunda percaya kalau alam semesta terbentuk dari dentuman besar Big Bang itu. Wow. Cuman mereka melangkah lebih jauh bahwa di alam sebelumnya ada satu alam kosong, awang uung tok enong margana enong, nggak ada apa-apapun gitu di situ. Tiba-tiba terjadi getar yang melahirkan suara dengung laksa keti mangrebu suara tawon. Seperti ribuan suara tawon. Terjadilah kehidupan yang harus dikelola secara turun-temurun. Nah, orang zaman dulu kemudian mencoba untuk merumuskan tata cara pengelolaan alam semesta ini. Akhirnya mereka membuat berbagai kitab yang bisa diwariskan. Salah satunya adalah ini. Tadi kan pegang yang yakin, tabuh yang sabar. Kalau sudah ada suaranya harus sadar itu bukan suara kita. Ini berkaitan dengan pedoman, ini dibalik. Gitu. Ini jadi representasi gunung. Gitu ya. Kalau kita lihat ada 3 bagian kan di sini ya. Iya, benar. Gunung itu ada puncak, ada kaki. Iya. Nah, di bagian ini adalah bagian representasi dari hutan larangan. Ini hutan tutupan, ini hutan baladahan. Dari mana kita tahu ukurannya? Nah, di sini ada mata air terakhir sebelum ke puncak. Jadi diukur mata air terakhir sampai ke puncak gunung itu berapa ukurannya. Kemudian ditetapkan, segini ukurannya untuk hutan larangan, segini untuk hutan tutupan, segini untuk hutan produksi baladahan. Ini direpresentasikan di sini. Nah, jadi setelah ketemu ukurannya, pohon batas. Nah, ini batasnya. Nanti kita harus netepan di situ. Ini batas hutan tutupan, ini batas hutan produksi. Nah, ini
dari mata air ke bawah ada tatanan air. Ada dari Sang Hyang Solokan, Sang Hyang Solokan rubah per 2 tahun, Sang Hyang Susukan rubah per 4 tahun, Sang Hyang Wahangan rubah per 6 tahun, Sang Hyang Walungan rubah per 8 tahun, Sang Hyang Sagara. Sagara itu samudra, lautan. Nah, jadi dia itu mengisahkan tentang bagaimana kita mengelola hutan dan sungai, tanah dan air, purwa dan daksi, hitam dan putih. Nanti setelah ini sudah di pengelolaannya, nanti akan ditetapkan sebagai pangauban. Pangauban itu adalah tempat aub, tempat berkumpul. Ketika orang-orang sudah berkumpul di sini, di gunung ini, orang sudah berkumpul kan pasti ada transaksi politik ya. Maka dibangunlah ini menjadi sebuah nagara. Nagara ada 3, nagara kecil, nagara tengah, nagara gede. Nagara kecil itu cuma punya 1 mata air. Nagara tengah punya 2 mata air atau lebih saling berhubungan. Nagara gede punya 2 atau lebih mata air saling berhubungan dan sampai ke laut. Nanti ditentukan jumlah penduduknya, demografinya sesuai dengan kondisi hutan produksi. Produksi itu sendiri. Jangan over populasi. Kalau over populasi dia akan ngambil hutan tutupan yang nantinya akan terjadi bencana. Setelah ada negara, struktur politiknya dibangun. Hutan larangan adalah representasi dari karamaan, penguasa spiritualitas. Hutan tutupan adalah representasi dari karesian, penguasa keilmuan. Hutan produksi adalah representasi dari karatuan, penguasa laku. Gitu. Jadi ini spiritual, yakin. Ini ilmu, resi, sadar. Ini laku, sabar. Makanya yakin, cepeng sing yakin. Yang penting Yakin, tak sing sabar. Ini lakukan produksi aja terus. Nah, ilmu harus disampaikan secara sadar. Gitu. Dan kalau kita bicara keyakinan, cepeng sing yakin kelihatan nggak? Ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ini nih, bagian ini nih. Cepeng sing yakin. Cepeng sing yakin, kelihatan nggak? Enggak. Ditutup. Di Sunda, kamu mau keyakinan apapun bebas. Tapi tutup. Ditutupi. Tutup. Yang harus kelihatan adalah ilmumu dan lakumu. Baik. Sing pinter we jeung sing bager gitu. Luar biasa. Kalau ilmu itu kesana menerangi dunia dan tata laku. Apa yang terjadi kalau kita gemar memperlihatkan keyakinan? Saya perlihatkan ya. Jatuh. Artinya, kalau di satu tatanan masyarakat yang gemar memperlihatkan keyakinan, maka dia akan cenderung mudah untuk ilmunya nggak akan tidak akan sampai. Lakunya juga nggak akan bisa sabar. Nah gitu. Jadi ini baru 3 loh yang hanya ngelihat kayak kelihatan di Karinding aja. Sebetulnya dari 1 sampai 14 hukum sampai 1 dan nunggalnya hukum itu ini semuanya ada di sini. Gitu. Jadi ini teh kitab sebetulnya. Gitu, tapi kan kemudian kalau balik lagi tadi ke pewarisan ya, karena kan harus diwariskan secara turun-temurun. Maka kalau kita bicara masalah pewarisan, yang paling berhak memegang ini pertama kali adalah anak kecil. Karena kalau kita mau mewariskan harus ke anak kecil. Ya, sebagai anak kecil ya mereka main bebas lah. Walaupun dia sakral, ngomongin Tuhan, ngomongin negara, ngomongin masyarakat, tapi anak kecil mah nggak, mana ada anak kecil main Karinding harus ngepus dulu, harus ritual dulu, nggak ada, bebas semuanya, di grounding langsung semua itu. Gitu. Terus si anak kecil ini beranjak dewasa, mulai puber. Ini jadi alat musik pergaulan akhirnya. Yang cewek kode-kodean, ya. Kemudian menikah. Di zaman dulu kan kalau muda-mudi menikah itu sudah punya rumah, sudah punya lahan pertanian. Jadilah ini alat musik pertanian. Nah ini yang sering disalahartikan, katanya untuk mengusir hama. Kalau kita ke kampung adat, ada istilah, ada kata-kata gini. Siapa kita yang datang terakhir merasa berhak untuk mengusir makhluk yang datang duluan. Jadi kita nggak berhak mengusir hama, bukan itu gitu. Jadi Karinding dimainkan sebagai tanda untuk hama bahwa ini adalah waktunya saya bertani. Kan ada rasi bintang kidang, ada rasi bintang kerti. Ketika dari mulai muncul rasi bintang kidang kita ngasih, nanam, sampai kerti kita panen, ini ditambuh terus. Itu kode untuk hama, bukan saatnya sekarang, ini saatnya kami bertanam. Setelah itu kan, setelah panen udah dibiarkan kan ya. Silahkan sekarang kalian ya. Nanti setelah ada muncul rasi bintang kidang lagi, tabel lagi, hama udah ngerti.
kabur aja mereka gitu. Ada wayah dan wanci, ada pembagian waktunya itu sendiri. Itu di masa pertanian, kemudian tatanan pertanian mulai berubah, mulailah masuk ke zaman industri sampai sekarang ini hanya sebagai alat musik, ekspresi kesenian, penyampai ideologi, penyampai politik, ekonomi, sosial, budaya, pergaulan sampai ya lebih ke ekspresi seni sih. Ya tadi ya teman-teman udah dijelasin sama Kang Kemunnya sendiri ya filosofinya dari Karinding itu sendiri dan memang benar-benar luar biasa dan saya pribadi Kang saya benar-benar kaget apa yang barusan dijelaskan sama Kang sendiri karena saya termasuk memang generasi yang kurang akan pengetahuan musik tradisional. Nah jadi nih Kang pasti ada faktor-faktor di belakang itu semua. Ketika mulai mengenal Karinding saya teh nggak ini gimana ya cara mainnya? Karena nggak ada tutorial, nggak ada kalau kecapi suling itu kan ada ya. Oh Karinding ini gimana? Akhirnya kita udah bebas aja. Gimana caranya agar kita bisa paham memainkan ini gitu? Akhirnya ya yang kita mainkan adalah musik yang memang kita pahami yaitu musik metal, punk, hardcore. Dimainkanlah ini dalam musik yang seperti itu. Ternyata bisa. Gitu. Ternyata bisa. Nah dari situlah mulai semakin tertarik gitu karena kan kalau ikat, pangsi, kujang, aksara Sunda kuno itu enggak saya musisi gitu jadi lebih dekatnya dengan alat musik ini. Akhirnya ya penelitian juga berlangsung 2016 melakukan penelitian pertama ke Belanda dan Prancis 2017 melakukan tour dengan Karinding Attack kemudian meneruskan penelitian di Belanda dan Prancis 2008 ke Finland, Norway dan kemudian ke Malaysia anak-anak itu sih dari atap kelas yang berangkat ke sana. Itu yang mendorong saya semakin giat. Iya. Semakin giat. Rasa ingin tahunya lebih. Iya. Pengen tahu. Iya, pokoknya ketika memahami filosofi ini. Karena begini, ketika saya ke Prancis 2016, saya ketemu sama Profesor Tran Quang Hai, salah satu pendiri International Jazz Society. Beliau bilang ada 2 indikator dari alat musik punya kalian ini katanya dari Karinding. Yang pertama, indikator originalitas. Yang pertama cara mainnya, yaitu dia ditabuh gini. Di 1169 nama alat musik sejenis ini, nggak ada yang ditabuh. Semuanya ditoel gini. Dan gini, kayak gini kan? Ya. Ini ditoel. Sama yang tali tadi ditarik. Tarik ke luar, tarik. Nah, satu-satunya di dunia yang ditabuh ini hanya Karinding. Itu indikator pertama. Indikator kedua dia punya filosofi yang masih terus ditanamkan, yang masih terus dilakukan. Kampung adat kan ada. Saya jalan ke Bukit Barisan aja sama Bang Wandi. Mas Bang Wan ada hutan larangannya nggak ada, hutan tutupannya ada, hutan beradanya ada. Di Belanda pun ada hutan forbidden forest ada. Hutan larangan, tutupan dan balai sebenarnya ada di semua tempat. Artinya kalau ini original, berarti ketika ini pertama kali diciptakan langsung menyebar ke seluruh dunia dan awalnya dari sini. Dan ini mungkin yang harus diingat. Ketika saya ngomong Sunda, bukan Sunda yang kita pahami sebagai Jawa Barat, tapi tatanan Sunda yang atasnya Himalaya, bawahnya Sahul. Mungkin itu yang kita kenal sebagai lempeng benua Sunda. Nah itu Sunda itu yang saya maksudkan. Karena dia lahir ketika tatanan masih sangat-sangat tua. Iya, benar. Gitu. Kalau kita pahami aja ya, kalau di Jawa Barat situs yang paling tua itu Gunung Padang. Itu usianya antara 5.000 tahun sampai 20.000 tahun. Di Gunung Padang ada hutan larangan, ada hutan tutupan, ada hutan baladahan, ada hutan produksi. Ini kan representasi dari ini. Artinya kalau Gunung Padang usianya paling muda 5.000 tahun, ini juga sudah ada di 5.000 tahun yang lalu. Berarti ini sudah mengalami globalisasi ke seluruh dunia dan pusatnya dari kita gitu, dari lempeng benua Sunda ini. Gitu. Saya nggak mau terjebak Sunda yang primordial ya. Oke, jadi itulah faktor-faktor pendorongnya ya teman-teman. Nah, jadi Kang, tadi kan sempet Kang Kemun ngomongin soal musik-musik metal deh. Oke, nah dari sekian banyak aliran, kenapa Kang Kemun milih aliran musik metal itu sendiri? Atau karena memang tadi dijelasin di awal memang karena beliau suka dengerin musik-musik orang tuanya dulu teman-teman, atau gimana Kang?
Jadi musik-musik yang saya dengarkan ketika saya kecil itu lagu-lagu cinta semuanya. Oke. Lagu-lagu cinta antar sesama jenis gitu ya. New Kids on the Block, kemudian yang hits pada saya Tonight, terus I'll Be Loving You Forever. Sampai kemudian saya turun ke jalan pada di SMP kelas 1 lah saya mulai datang ke jalanan Ujung Berung. Jadi yang harus dipahami juga tentang Ujung Berung. Dia itu daerah agraris, pertanian, sangat subur. Tapi kemudian di awal 70-an itu dipaksa menjadi daerah industri. Artinya kemudian dalam prosesnya ada terjadi gegar budaya di kalangan anak mudanya. Saya kulturnya pertanian atau industri sih gitu. Yang akhirnya melahirkan identitas yang tanggung, kesana enggak, kesini enggak. Dan akhirnya di sisi negatif kemudian muncullah kriminalitas, geng motor, premanisme. Mau bisa lihat orang tawuran, gebuk-gebukan di pinggir jalan, itu polisi nembak-nembakin pistol dulu ya pada 90-an lah, 90-an awal. Lagu-lagu yang saya dengerin, New Kids on the Block, terus lagu-lagu pop, selekta pop, aneka karya safari, nggak ada yang kerasa di jalan itu. Yang saya lihat di jalan dengan saya dengerin di musik itu nggak ada. Yang saya lihat dan saya dengerin, yang saya lihat di jalan dan related dengan musik yang saya dengarkan adalah musiknya Metallica. Metallica Master of Puppets. Dari situ saya mulai anjir ini yang jujur dan sesuai dengan kondisi alam saya. Gitu. Ya. Dari situ saya mulai memahami kalau musik metal ini enggak, ini bukan main, dan Metallica itu kan bagus banget. Iya, benar banget. Sajak gitu kan. Bagus dan tema-temanya juga kan ada tema-tema mesianisme, ketidakadilan, korupsi, perang gitu kayak gitu. Itu kan related dengan kondisi yang saya alami sehari-hari di jalanan gitu akhirnya. Jadi akhirnya saya lagu-lagu yang itu bullshit. Mungkin saya juga belum pacaran saat itu ya karena setelah pacaran mah tetap aja dengerin musik itu. Iya. Nah jadi Kang, memang tadi kan Akang ngobrol soal kita bahas metal ya. Tadi kan Akang sebutin itu band-bandnya luar negeri semua. Memang musik metal Indonesia gimana menurut Kang Kemun sendiri, mata Kang Kemun sendiri? Ya, saya agak kurangkah? Memang agak gimana kan? Enggak, bagus. Justru bagus kan? Saya pertama kali pengen ngeband justru bukan dari Metallica. Saya melihat Jasad dulu. Saya SMP kelas 1 lah lihat Jasad di alun-alun Ujung Berung, manggung Yuli Jasad itu. Anjing, dan ini saya harus bisa ngeband kayak mereka. Jadilah saya bikin band saat itu. Sama almarhum Ivan Skambek sama teman-teman lah ya, teman-teman SMP SMA gitu. Mulai dari situ mulai terpacu, ada Jasad, ada Necromancy, ada ada komunitas Badebah dulu, ada Bandung Lunatic Underground, kemudian kita juga bikin satu komunitas namanya Extreme Noise Grinding, dan itu 95 di 95 itu kita sudah komit bahwa untuk musik seperti ini kita harus bikin ekosistem sendiri. Maka kita kemudian bikin 3 infrastruktur utama, yaitu media, jadi zinnya namanya Revogram Zin dan disebut-sebut sebagai zin pertama di Indonesia. Terus bikin festival sendiri namanya Bandung Berisik, dan bikin kru namanya Homeless Crew. Homeless Crew itu dulu hanya kru panggung, kru rekaman, studio. Tapi kemudian berkembang jadi manajer, jadi fotografer, videografer, tukang sablon, muncullah industri kreatif gitu di situ. Baik. Ya, dari 95 itu menyebar dengan, bahkan kita punya kongsi dagang pertama dulu namanya Total Noise Merchandising, Bandung, Malang, Surabaya. Itu kongsi dagang yang kita menyebar lah akhirnya gitu. Nah, dari situlah industri kreatif di ranah musik ini semakin kencang. Ya, bahkan kalau mau jujur-jujuran, yang ngedandanin Bandung sekarang anak-anak. Kayak gitu. Gila sih, luar biasa ya teman-teman ya, penjelasan dari Kang Kemun sendiri, dan saya benar-benar terkesima ini Kang, benar-benar yang cuma bisa dengerin dan saya nikmatin banget ya teman-teman ya cerita dari Kang Kemun sendiri. Oke Kang, nah itu kan tadi dari musik metal itu sendiri dari pandangan Kang Kemun. Nah Kang, dengar-dengar nih ya, udah pernah kolaborasi dengan salah satu band Indonesia yang sangat populer sampai detik ini, yaitu Peter Pan atau Noah, benar nggak? Ya, benar. Itu gimana rasanya?
ketika mempelajari ini kita butuh banyak referensi kan ya. Kita berkolaborasi dengan banyak sekali musisi, Filsi, kemudian sama Burger Kill, sama Fadli. Itu kita manggung di MTV Studio dulu, dan itu jadi 2010 itu jadi pemicu pertama, karena Karinding jadi ikon tradisional, ikon budaya. Burger Kill ikon metal, Fadli ikon rock, MTV ikon pop. Ada 4 ikon utama kebudayaan di situ. Benar sekali. Dan langsung menyebar dengan sangat luas. Kemudian saya berpikir ini harus nyampe ke orang-orang yang punya visi musik yang bagus. Saya lihat Ariel itu orang yang sangat tepat. Bang Boril. Ya, saya berpikir ini kalau dimainin sama si Boril gimana ya gitu. Karena kan Boril itu bukan Boril kan dia Antapani ya. Teman-teman Peter Pan dulu gitu. Itu kan cuman beda kampung sama kita. Kita ujung berung di sini, mereka di Cisaranten. Uki itu adiknya Asji Homicide kan. Homicide mainnya sama kita gitu. Nah, jadi pas dulu itu mereka masih mainin YouTube, masih mainin Oasis, Nirvana, dan memang bagus dari dulu juga, masih SMP mereka. Ketika booming itu saya ngelihat Peter Pan, Ariel ini harus main nih. Saya kayak penasaran gimana kalau Ariel main Karinding. Akhirnya saya samperin Ariel, saya kasih Karinding, saya kasih Caumpung, saya kasih buku Ujung Berung Rebels juga, dan dia baca sampai tamat itu buku. Dia itu pembaca yang baik. Tan Malaka itu dia lahap semuanya. Jadi akhirnya di tahun 2013 kalau tidak salah itu Noah pengen itu teh Peter Pan udah enggak, Noah juga belum gitu. Jadi mereka pakai nama Ariel, Uki, Lukman, dan Reza. Ya, jadi cuma 4 gitu. Mereka berpikir untuk bikin album instrumental. Awalnya mau Peter Pan on piano. Pada saat itu David udah mulai masuk. Awal-awal dia masuk. Ya, dan David itu kan main pianonya. Ya autis. Iya, autis banget. Iya, sangat autis banget. Nah, udah rekamannya, Ariel dengerin, aduh ini kayaknya kita butuh lebih banyak eksplorasi. Akhirnya Ariel kontak lewat Feby ke saya, Mang, ayo ketemu sama Ariel. Ketemulah saya sama dia. Mang, pokoknya saya pengen ada di album ini, ada Karinding. Itu kata Ariel teh. Gimana caranya? Pokoknya ayolah kita ulik bareng-bareng. Akhirnya Ariel ngasih beberapa suggest lagu yang kemudian kita garap 2 lagu. Yang pertama Sahabat. Yang kedua Di Belakangku. Itu yang ada di album itu. Di album itu sendiri. Ya senang ya, maksudnya akhirnya bisa bekerja sama dengan musisi-musisi yang punya visi yang bagus. Saya ngelihat Noah itu band besar jelas lah ya. Jelas. Tapi yang paling penting dari Noah itu mereka pinter. Terus mereka punya visi yang jelas gitu ke depannya, ini mau mana ini musiknya dibawa gitu. Dan senang gitu musik ini kemudian dibawa sama mereka juga. Itu yang jadi bikin makin senang lah, dan memang pada akhirnya Noah juga jadi salah satu band yang paling sering dimainkan oleh anak-anak Karinding secara umum. Jadi untuk itu tadi ya teman-teman ya, dari Kang Kimunnya sendiri, dan memang sangat, pokoknya proses perjalanan Kang Kimun ini luar biasa. Dan Kang, yang ingin saya tanyakan lagi nih ya, secara musik tradisional, apapun itu deh, modernnya, tradisionalnya. Nah, kenapa sih di Bandung ini, di Jawa Barat ini sendiri, musisi apapun itu, seni apapun itu hidup gitu, membedakan di kota-kota lain ya, sorry ya teman-teman ya. Dan ini menurut data yang saya dapetin itu memang Bandung ini sangat menginspirasikan banyak orang-orang di luar sana, bahwasannya musik yang sangat berkembang itu adalah di Jawa Barat ini sendiri, di kota Bandung. Itu kenapa Bang? Bang lagi Kang. Oh, kenapa ya? Kecil ya Bandung itu yang jelas mah. Jadi dari pusat kota ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat itu paling naik motor cuma 20 menit. Iya, artinya kan dari sini tuh kita ada tongkrongan ini, orangnya senang nongkrong. Orangnya senang nongkrong. Terus terbuka orang-orangnya. Jadi karena mungkin di Bandung juga banyak sekali sekolah-sekolah
dari dulu dari mulai kota ini dibangun, pengaruh global itu sudah sangat kuat karena Bandung kan dibangun sama orang-orang Belanda. Ya? Orang Belanda yang bekerja sama dengan orang Bandung gitu di sini gitu. Jadi pindahkan dari Dayakolot ke Braga ke Jalan Asia Afrika itu. Jadi Braga adalah kota yang pertama. Jadi di situ teh itu kan ada orang Belanda, ada orang Prancis, ada orang Italia, orang-orang di seluruh dunia ada di situ. Artinya dari awalnya juga kota Bandung itu adalah kota yang sangat terbuka dengan keragaman. Muncul sekolah-sekolah, mulai secara bukan intelijensi apa ya? Ya secara kecerdasan lah mulai terkelola juga gitu. Ditambah suhu juga nggak terlalu panas, adem, asri, bener-bener. Ya enak buat nongkrong, gitu. Orang-orangnya seneng ngopi, seneng nongkrong, seneng apa gitu. Jadinya saling kenal dan karena kecil jadi saling kenal satu dengan yang lainnya. Kabar cepat menyebar, informasi cepat didapat gitu. Jadi si ini ngeband sama siapa tentang musik teh jadi semakin intens gitu ya. Anak metal bisa didistribusikan oleh record label Fast Forward yang notabene adalah pop gitu misalkan. Dan penjualannya jauh lebih tinggi daripada penjualan distribusinya metal gitu. Bisa kejadian seperti itu gitu kalau di Bandung. Bahkan kita sendiri kan dulu pertama kali belajar tentang manajemen musik itu dari Helvi dan kawan-kawan di Reverse itu yang notabene lebih soft lah musiknya ya dari pop, rock gitu. Mereka dengerin juga metal tapi ya blending Bandung itu semuanya ada semua ya di kota Bandung ini sendiri. Ya, tapi yang paling penting mungkin buat dari Bandung itu keterbukaannya. Kemudian penghormatan terhadap keragamannya, menghargai seni itu sendiri. Ya. Itu yang luar biasa. Spirit yang terbangun di sini. Oke, dari Kang. Nah, jadi kan sudah puas nih berarti kan perjalanan dari Kang Kemun sendiri, Kang. Jumlah total Kang Kemun manggung itu sudah berapa? Wah, nggak tahu banget ya pasti ya. Oke, kota mana aja nih Kang yang sangat-sangat berkesan? Manggung sendiri. Kalau manggung di Bergen. Di Bergen, Berlin itu adalah panggung yang paling tidak pernah akan saya lupakan seumur hidup saya. Di Berlin, teman-teman. Di Bergen. Bergen itu satu hub tempat bertemunya teknologi dengan kebudayaan di Eropa. Di situ teknologi terbaru diuji cobakan. Jadi ketika kita manggung teh dengan mixer yang belum dikeluarin gitu. Dengan ampli dan speaker yang juga relatif baru belum dikeluarin. Terus vibe-nya penonton edan gitu semuanya dan kita teh manggung all out gitu semuanya bagus banget sampai sekarang saya Bergen itu nggak pernah saya lupakan gitu sampai kapanpun gitu. Terus yang kedua kalau penelitian itu ketika saya dapat ini di depot penyimpanan Museum Volkenkund di pantai barat Belanda di Gravenzande nama kotanya, itu saya buka lemari tempat penyimpanan ini yang paling tua 1801, yang paling muda 1967. Itu seluruh harpa mulut dari seluruh Indonesia disimpan di situ sama orang Belanda. Dan itu terakhir dibuka tahun 67. Nah, saya buka lagi tahun 2016. Saya udah tahu filosofi ini gitu kan yang tadi diceritakan. Ketika dibuka, terus kan saya denger aja gitu di seluruh Indonesia ada teh. Belum ngelihat langsung. Ketika dibuka saya lihat langsung itu ada semua. Itu merinding bang. Maksudnya buat saya itu pengalaman spiritual. Excited banget deh ya. Ya pengalaman spiritual karena filosofi yang saya dapat dan premis yang dibangun bahwa ini di seluruh dunia ada dan dari kita gitu awalnya itu terbukti semuanya ada di situ. Wah itu begitu dibuka luar biasa. Itu dua pengalaman yang nggak akan pernah saya lupakan ya. Benar-benar berkesan di hidup Kang Kemun sendiri. Ya. Mantap ya teman-teman. Nah jadi Kang sebelumnya thank you banget nih sudah mau ngobrol-ngobrol dan ada nggak nih Kang pesen-pesen untuk teman-teman di luar sana yang pengen main musik alat karinding ini sendiri, ada nggak sih Kang pesen-pesen dulu untuk generasi-generasi sekarang?
Eh, tentang musik tradisional apapun itu. jadi si alat musik tradisional ini kan awalnya dari tanah air kita gitu ya. Eh, tanah air itu kan representasi dari ibu ya. Ya. Ibu, bumi pertiwi. Bumi itu pasti konotasinya ke ibu. Ya. Sementara surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang melahirkan dan ibu pertiwi, tanah air yang kita pijak gitu. Kalau kita keluar dari tanah air kita, artinya kan kita kehilangan surga. Wow. Sebagai orang makhluk yang kehilangan surga, kita akan mencari surga-surga yang lain. Sementara kan kita punya ibu nih. Artinya kalau kita memainkan alat musik ini, kita sedang menghormati ibu kita. Gitu. Kita sedang menggali surga kita. Kita sedang menjaga surga kita. Gak usah jauh-jauh nyari surga kemana-mana. Surga mah ada di bawah telapak kaki ibu pertiwi kita gitu. Tanah yang kita pijak dan langit yang kita junjung. Eksplorasi, mainkan musiknya, makan makanannya, cintai perempuannya. gitu. Jadi seperti itu. Mungkin kalau yang lain-lainnya mah sebetulnya terserah hasrat kita ya. Kita senang musik Korea, ya mainkanlah Korea dengan alat musik ini. Blackpink aja mainin angklung kan. Ada lagunya Blackpink yang main angklung kan ya. Ada, masa kita enggak gitu orang-orang kita sendiri. Ya, benar banget. Pengembangan itu bebas. Karena kalau kita bicara masalah pelestarian itu seperti pisau bermata dua. Ada yang ke sini, ke kiri itu ke pelestarian. Mendokumentasikan dan mengarsipkan yang sudah ada. Tapi ke kanan adalah pengembangan. Pengembangan itu kan artinya menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang belum ada. Nine Inch Nails itu sudah main musik touchscreen. Di mana posisi Karinding ketika mereka sudah mulai touchscreen. Nah, kembangkan. Kalau suka Korea silahkan mainkan lagu Korea tapi masukkan ini. Kalau suka metal ya silahkan mainkan musik metal, masukkan ini. Kalau kita suka berorganisasi silahkan berorganisasi tapi masukkan ini di organisasinya. Kalau kita suka pecinta alam misalkan ya, apapun itu silahkan lakukan saja karena itu yang kita cintai, tapi masukkan ini. Ya Karinding ya bisa apapun lah yang memang datang dari tanah air kita ya. Lampung ya harus dari Lampung juga. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah teman-teman ya tips dan motivasi dari Kang Kimun ini sendiri. Dan Kang kena mungkin durasi memang sudah agak malam karena Kang Kimunnya pengen istirahat ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir tadi itu, dan sekali lagi saya makasih banget Kang. Saya yang terima kasih boleh mampir di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat Mr. Bean, thank you banget yang udah nyaksin video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kebetulan juga Kang Kimun juga ada YouTube-nya Kim Core, dan nanti kita taruh di link deskripsi semuanya itu ada. Dan sekali lagi terima kasih Kang ya sudah mau ngobrol. Sama-sama, ya saya yang terima kasih. Salam Batok dan kawan-kawan di Lampung dan audiensnya Mr. Bean. Dan thank you banget sekali lagi buat sahabat-sahabat yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa. Dadah. Bisa.